Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari fakta di balik konsep pernikahan adik Ayu Ting Ting. Di balik kemegahan acara resepsi pernikahan adik Ayu Ting Ting yakni Syifa, terselip fakta mengejutkan mengenai sang biduan. Pasalnya Ayu Ting Ting mengaku lewat acara resepsi sang adik lah konsep pernikahan impiannya akhirnya terwujud. Batal menikah dengan Aditya Yusman, rasa sedih Ayu Ting Ting pun sirna. Sudah karena konsep pernikahan impiannya bisa terwujud di resepsi adiknya. Seperti yang diketahui pada Februari 2021, Ayu Ting Ting santer dikabarkan akan menikah dengan Aditya Yusman. Sayangnya, jelang hari pernikahan yang sudah dekat, pelantun lagu Sambalado justru batal menikah. Padahal segala persiapan pernikahan kala itu sudah matang, tinggal menunggu hari H saja. Meski demikian, kesedihan Ayu Ting Ting yang batal menikah tahun lalu tergantikan dengan kebahagiaan pernikahan adiknya yakni Syifa. Terlebih konsep pernikahan yang sempat didamba-dambakan oleh Ayu Ting Ting saat bersama Aditya Yusman bisa terrealisasikan di acara pernikahan adiknya. Saat menjawab pertanyaan awak media, Ayu Ting Ting mengaku bahwa acara pernikahan adiknya merupakan konsep pernikahan impiannya. Meski tahun lalu dirinya batal menikah, Ayu Ting Ting mengaku bersyukur adiknya tahun ini bisa melangkah ke pelaminan. Berikut wawancara dengan Ayu Ting Ting. Keinginan sendiri juga, cuma apa-apa pasti kan ngajak saya. Dan saya yang mutusin tetap. Ini tema warnanya juga orange ini. Sipa kasih tahu siapa yang menentukan tema. Oh iya, Ya, dari tolong semua warna, orang tahu. dekoran, Ya. semuanya tema-temanya dari Terima kasih Teteh. Sama deh. Yang orang tahu. Iya. Iya. Enggak, emang iya benar, maksudnya saya kan dari kemarin kan ngambil beberapa warna yang memang jarang-jarang di dan saya juga kayaknya kalau warna orange kayaknya terang cantik banget, jadi saya usulin ngasih orange. Kita keluarga warna coklat tembaga, nggak tahu tembaga di mana. Ini dari Ayu Berinda, tolong jangan dipotong ya. Ini dari sahabat saya Ayu Berinda dari Bandung. Itu dan alhamdulillah semua dekorasi saya juga koordinasi, saya juga ini dari Berat Majas, dari Alif. Jadi alhamdulillah, karena mungkin sifat anaknya juga bukan yang air laut, Siapa yang tapi ngerti? tapi memang sifat ini kan orangnya gak neko-neko. Alhamdulillah rezekinya juga semuanya ada, semuanya bisa, sampai apapun itu hal-hal kecil aja gitu kita cari dapat. Jadi alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan harapan. Ini bisa dibilang dream weddingnya Teh Ayu di Infinity Sipa atau gimana? Yang kemarin gak jadi, ya, harusnya begini, tapi alhamdulillah ada jadi. Tahun ini. Tahun ini ada jadi, yang jadi bisa merasain alhamdulillah. Ya, kasih tahu musik itu. Dari tadi dia kan girang banget, sampai nyengir mulu makanya. Iyalah sekarang nggak girang ya anak bahagia. Ini mah bukan anak bahagia, orang tua yang bahagia. Iya. Senang. Berita selanjutnya, Ibu Kalina Oktarani tak tahu anaknya bercerai. Pasangan selebriti Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo saat ini telah bercerai. Namun perceraian mereka belum diketahui oleh ibunda Kalina, yakni Erlina Wardania. Sosok yang akrab disapa Mama EN itu mengaku hanya mengetahui informasi perceraian Kalina dan Vicky melalui televisi. Selama ini Kalina Oktarani ternyata tidak pernah bercerita soal prahara rumah tangganya. Hanya saja Vicky Prasetyo kerap menjenguk mantan ibu mertuanya itu. Lantaran saat ini ibunda Kalina sedang terbaring sakit. Saat mengunjunginya, Vicky mengaku telah bercerai dengan Kalina. Menurut cerita Vicky, Kalina lah yang minta diceraikan olehnya. Lanjut lagi, Mama EN mengaku Vicky tidak bercerita secara detail mengenai prahara rumah tangganya dengan Kalina. Namun Vicky menjelaskan saat itu ia sudah berpisah dari Kalina. Berikut wawancara dengan Mama EN.
Sekarang Kalina mau nyebur nikah sama Vicky dan dia tahu siapa Vicky. Rekornya Vicky tahu. Kawin cerai dekat sama perempuan cantik gini. Ambil resiko. Dulu saya pernah dekat sama salah seorang artis terkenal, tapi sekarang udah almarhum. Dia mau nikahin saya. Sampai dia mengatakan, sayang, apa saya kurang ganteng? Apa kamu takut enggak makan dari saya? Dia anggota DPR dan dia orang yang bagus sekali. Bukan itu masalahnya. Saya nggak yakin dengan diri saya. Saya nggak yakin saya sanggup melihat kamu nanti misalkan foto-foto sama cewek atau apa. Ya kalau misalkan bikin film misalkan ya, itu kan cuma di film aja. Nah itu masalahnya. Saya nggak yakin dengan diri saya. Saya yakin dengan kamu, tapi saya nggak yakin dengan diri saya. Saya mampu atau tidak. Waktu Rani nikah sama Dedi pun juga, saya peringatkan itu. Kamu harus siap-siap. Siapin mental kamu untuk menikah sama seorang artis besar. Hanya Dedi yang mampu bertahan lama bersama Rani. Karena apa? Karena Dedi kan orangnya rada cuek. Dan dia pakai logika. Dia nggak terlalu mempermasalahkan. Dan Dedi bukan orang yang mudah terpancing, mudah cerai. Dia nggak ladenin. Berita selanjutnya, Ustadz Zaki Mirza ziarah ke makam Dorce Gamalama. Ustadz Zaki Mirza ziarah ke makam Dorce Gamalama di TPU Bantarjati Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu 26 Februari 2022 kemarin. Ia datang pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat bersama timnya untuk berdoa di samping pusara Dorce Gamalama. Di tengah kesibukannya berdakwah, ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk berziarah ke makam Dorce Gamalama. Zaki Mirza pun mengenang momen ketika dirinya terakhir kali bertemu dengan Dorce saat presenter senior itu masih dirawat di rumah sakit. Pendakwa berusia 42 tahun itu pun bersyukur Dorce Gamalama akhirnya bisa dimakamkan secara syariat Islam. Diketahui Dorce Gamalama meninggal dunia pada 16 Februari 2022 lalu di Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk, Jakarta Selatan. Dorce Gamalama meninggal dunia setelah terpapar COVID-19 selama 3 minggu. Sebelumnya Dorce Gamalama juga sempat diopnam karena sakit diabetes dan demensia Alzheimer. Berikut wawancara dengan Ustadz Zaki Mirza. Hari ini ziarah ke makam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang saya beberapa bulan ini lagi banyak program safari dakwah sedekah Al-Quran di daerah-daerah belum Sumatera sama Sulawesi. Jadi posisi waktu kemarin Pak Dorce meninggal dunia wafat, posisi saya kebetulan lagi di daerah Sulawesi, di Palu kalau nggak salah, atau di Mamuju saya lupa. Ya, artinya saya cuma bisa ngucapin bela sungkawa saat itu, tapi belum bisa ziarah. Kebetulan banget baru sampai semalam dan beberapa hari ke depan udah mau berangkat lagi. Ya, jadi sempetin ziarah dulu nih supaya lebih enak aja hati kan. Namanya dari tahun 2008 lah udah kenal sama beliau. Terus banyak ngobrol, banyak diskusi. Terakhir saya jenguk beliau juga lagi sakit di rumah sakit Bekasi. Terus pas meninggal tadinya pengen banget, malah gue bilang sama temen, ini kalau bisa nggak ada acara izin sebentar pulang dulu terus balik lagi. Cuman kayaknya panitia penyelenggara juga agak keberatan karena beberapa musik kan udah nyiapin spanduk, persiapan acara, konsumsi kayak gitu. Jadi saya nggak bisa terbang ke Jakarta. Nah, baru ini alhamdulillah pas selesai tugas di sana langsung beliau. Ya. Mungkin kata-kata terakhir apa yang sama beliau sempat berbicara waktu terakhir? Kalau waktu beliau sakit saya jenguk sih udah nggak sempat ngobrol ya, kondisinya udah drop banget. Cuman memang sebelum tahun kemarin lah saya waktu mau safari dakwah kan, dia bikin acara tuh, ada saya, Ustadz Dasar Latif, Ustadz Kembar, Ustadz Pile. Nah, situ banyak ngobrol sama
Termasuk saya bilang Kak Dorce izin ya, saya insya Allah mau program safari dakwah nih, mau sedekah Al-Quran. Terus oh yaudah, kapan lu berangkat? Insya Allah sih lusa waktu itu. Akhirnya dia nitip Quran, terus nitip ngasih bekal buat teman-teman yang berangkat ke sana gitu. Dan itu bukan yang. Berita selanjutnya, Ferry Irawan tegaskan menikah bukan karena endorse. Ferry Irawan dan Vena Melinda buka suara usai vendor pernikahannya mundur. Vena mengungkapkan ada keluarga yang membantu mengurus persiapan pernikahannya. Ferry juga menambahkan mundurnya 2 vendor pernikahan sudah menjadi kesepakatan bersama. Diketahui 2 vendor tersebut adalah wedding organizer Elma Teana dan cincin pernikahan. Kendati demikian, Ferry menerangkan hubungan dengan Elma Teana baik-baik saja. Ia mengatakan tidak ada masalah apapun yang membuat pihak vendor mundur. Lantas Ferry menerangkan rencana pernikahannya yang ingin digelar di Bali. Pun ia menegaskan menikahi Vena Melinda bukan karena menerima endorse. Dalam kesempatan itu, Ferry turut menjelaskan soal mundurnya vendor cincin. Ia mengaku tak tahu menahu alasan pasti karena vendor cincin rekomendasi dari pihak wedding organizer. Meski begitu, masalah cincin pernikahan Ferry dan Vena sudah terselesaikan. Mantan suami Anggia Novita itu bersyukur mendapatkan bantuan dari seorang teman. Berikut wawancara dengan Ferry Irawan dan Vena Melinda. Dari awal kita komit untuk menikah, memang Adi bilang budget saya sekian. Nah itu yang saya salurkan langsung ke resort, karena saya udah tahu resort itu included semua, catering, dekorasinya semua itu. Ada juga mungkin dari Bali beberapa yang membantu, tapi itu bukan big amount gitu. Jadi ya kita bersyukur berjalannya waktu. Saudara-saudara juga mau turun tangan menjadi panitia untuk keamanan, karena di Bali kan ada pecalang ya, itu rata-rata keluarga saya juga pada turun tangan selama keamanan di sana, izin ya nggak kan, yang paling sulit kan kita bukan orang sana. Jadi emang Adi tuh udah kasih tahu budgetnya sekian, ya udah kita salurkan semua ke Bali, memang tempat impian kita berdua. Karena tempat itu memang romantis banget, terus bagus banget dan private banget. Dan saya alhamdulillah bisa mewujudkan impiannya Vena gitu loh, karena memang sebelum ketemu saya Vena tuh punya impian kalau dapat jodoh bisa menikah lagi, pengen banget di situ. Ya alhamdulillah saya bisa atas kehendak dan seizin Allah bisa mewujudkan, dan pada saat saya lihat tempatnya juga memang bagus banget gitu. Kalau boleh tahu tempatnya? Ya, Kenapa? nanti kita undang siapa yang mau ini, nanti hubungin aja ya, kita listing. Tapi tempatnya di Medewi. Di mana Medewi. Berita selanjutnya, Faisal kenang rutinitas saat ulang tahun mendiang Bibi. Tanggal 26 Februari harusnya adalah hari perayaan ulang tahun dari Bibi Ardiansyah yang ke-32 tahun. Meski raganya sudah tak ada, keluarga Haji Faisal tetap merayakan momen kelahiran Bibi Ardiansyah dengan berziarah ke makam sang putra di Taman Makam Malaka, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tampak Haji Faisal ditemani oleh Dewi Zuhriyati, putra keduanya Frans, putra ketiganya Fadli, dan sang putri Fuji yang juga datang bersama dengan Tarik Halilintar. Mereka sama-sama duduk bersimpu di rumah terakhir Vanessa dan Bibi sambil melafalkan doa-doa. Haji Faisal pun mengenang rutinitas yang biasanya dilakukan keluarga untuk merayakan ulang tahun dari anaknya yakni Bibi Ardiansyah. Biasanya putra sulungnya itu akan mengajak satu keluarga untuk pergi jalan-jalan dan lanjut berolahraga di sore harinya. 3 bulan sudah putra tercintanya pergi ke pangkuan sang khalik. Namun bayang-bayang Bibi masih terasa jelas di benaknya. Terlepas dari kontroversinya dengan sang besan yakni Dodi Sudrajat, Haji Faisal mengaku masih belum bisa menerima kepergian putranya yang meninggal dunia setelah kecelakaan tragis. Akan tetapi Haji Faisal sadar bahwa semua yang hidup akan menemui ajalnya suatu hari nanti. Sehingga ia hanya bisa mengirimkan doa kepada anak dan menantunya.
Selain itu ada hal mengharukan yang dilakukan oleh Gala di pusara makam kedua orang tuanya. Balita 2 tahun yang juga menjadi korban kecelakaan lalu lintas bersama dengan Bibi dan Vanessa itu terlihat mencium foto sang ayah yang masih diletakkan di atas makam. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Haji, ada kenangan nggak sih sebelum-sebelumnya di ulang tahun Bibi yang sebelumnya ketika masih ada? Ya dulu kan sudah saya sampaikan kalau untuk kenangan sangat banyak, tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Kalau saya benar-benar kami benar-benar kami sangat dekat dengan anak yang namanya almarhum Bibi ini, sangat dekat. Jadi semuanya itu kenangan, tidak ada yang bisa semua perjalanan hidup kami kenangan dengan mereka. Biasanya sebelumnya kalau ulang tahun almarhum kayak gimana sih Pak Haji? Saat Bibi masih ada, ulang tahunnya seperti apa sebelumnya? Ya selalu itu yang jelas itu pasti makan-makan, terus sorenya kadang-kadang saya dan keluarga diajak pergi olahraga, itu udah sehat, pokoknya sehari itu kami itu selalu diajak kemana-mana, kalau enggak main-main kemana. Jadi kalau setiap ulang tahun dia selalu begitu, keceriaan itu selalu ada, kehangatan itu selalu ada dengan kehadiran di saat mereka itu hadir. Jadi sulit bagi kami untuk melupakan. Kami semuanya ini selalu ada momen-momen, selalu kami datang ke ziarah ke makam untuk mengirimkan doa untuk mereka. Itulah yang kami lakukan saat sekarang. Udah cukup. Pak Haji, hari ini ada Torik juga ikut datang menemani Puji, seperti apa mungkin Pak? Ya si Torik datang ya karena mereka sudah berhubungan dengan kami, sudah rasanya hubung kami itu sudah mencair, sudah baik ya. Mereka pun juga tergerak hatinya untuk menemani si Puji dan kami untuk berziarah ke makam itu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat